Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Husna dengan NIM 2460018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masuknya agama Buddha ke Indonesia dan seluk-beluk tentang agama Buddha. Video ini saya buat dengan tujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah dengan sesi 2022 1046 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hera Astuti, SPD MPD. Sedikit saya tambahkan apa yang saya ketahui tentang apa itu Buddha. Buddha itu merupakan sebuah ajaran yang berdasarkan pada Buddha Siddhartha Gautama. Nah, beliau ini merupakan orang yang memiliki kecukupan seperti memiliki singgasana yang mewah, punya istri yang cantik, sebagai kecukupan duniawi. Sehingga suatu hari di mana dia keluar dari istananya dan melihat bahwa ada orang tua yang sakit-sakitan, orang yang berjalan menggunakan tongkat atau orang sakit-sakitan tua renta. Nah, dia mengetahui bahwa ternyata hidup tidak hanya sekedar kenikmatan saja, bahwa dunia ini ada juga pahitnya hidup. Oleh karena itu, Siddhartha Gautama ini mencoba untuk melakukan berpertapaan. Dia melakukan pertapaan untuk menemukan titik terang apakah yang sebenarnya tentang dunia ini, apakah tentang hanya berfoya-foya ataukah hanya bertapa mendiam diri dan menyusahkan diri. Nah, oleh karena itu ajaran Buddha ini Buddha itu bukan Tuhan, tapi itu manusia yang memiliki pencapaian dalam hidupnya, dalam pencapaian Buddhis, itu orang yang terang, menemukan titik terang. Jadi itu yang saya ketahui tentang agama Buddha. Sekian. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai peta persebaran agama Buddha. Agama Buddha sendiri adalah agama yang berasal dari dataran India, lalu menyebar ke berbagai belahan dunia. Selanjutnya, orang yang pertama kali mengenalkan agama Buddha yaitu sering disebut dengan Sang Buddha. Agama Buddha sendiri adalah agama dan filsafat yang berasal dari anak benua India. Ajaran dan praktik agama ini berdasarkan kepada ajaran Siddhartha Gautama atau yang dikenal dengan Sang Buddha. Beliau hidup di benua India dalam kurun waktu abad ke-6 sampai ke-4 sebelum Masehi. Agama Buddha sendiri berpegang kepada Tripitaka sebagai rujukan utama. Selanjutnya yaitu proses kelahiran agama Buddha. Sebelumnya kita juga mengetahui bahwasannya Siddhartha Gautama lah atau Sang Buddha yang memperkenalkan agama Buddha pertama kali di dunia. Siddhartha Gautama hidup dalam kebahagiaan duniawi yang sangat didambakan oleh banyak orang. Sekian lama menikmati segala kemewahan di istana, kemudian ia melakukan perjalanan keluar istana yang nantinya akan mengubah hidupnya. Setelah melihat segala kejadian di luar istana yang jauh dari kata kemewahan, lalu ia menarik kesimpulan bahwasannya kehidupan nyata hanyalah sebuah kesengsaraan yang tidak dapat dihindari. Setelah hal itu, Sang Buddha pun meninggalkan segala kemewahan hidup dan melakukan Natsima Patipada. Kemudian ia bergaul di bawah pohon Bodhi dan berkata tidak akan pernah meninggalkan tempat tersebut hingga ia menemukan kebenaran. Akhirnya pada usia beliau 35 tahun, ia berhasil mencapai pencerahan. 45 tahun setelah itu, ia menelusuri dataran Gangga sembari menyebarkan ajarannya ke berbagai orang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama, yaitu masuknya agama Buddha ke Indonesia. Ada beberapa teori yang mengatakan yang menjelaskan mengenai masuknya agama Buddha ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leer, di mana Van Leer mengatakan bahwasanya agama Buddha dibawa oleh kaum Brahmana yang diundang oleh raja-raja yang ada di Nusantara pada kala itu. Selanjutnya itu teori Waisa yang dikemukakan oleh Inji Krom yang bahwasanya agama Buddha itu dibawa oleh para pedagang yang datang ke Nusantara. Selanjutnya itu teori Kesatria yang menyatakan bahwasannya di dataran India dan Cina dulunya berlangsung perang saudara. Jadi raja-raja yang mengalami kekalahan melarikan diri ke Nusantara dan menyebarkan agama yang dianutnya. Teori ini dikemukakan oleh C. Siebert, Mukherjee, dan G. Simons.
Selanjutnya yaitu ada dua teori terakhir. Yang pertama yaitu teori arus balik, di mana teori ini berasumsi bahwasanya perkembangan ajaran Hindu-Buddha yang pesat di India kabarnya sampai terdengar hingga ke Nusantara dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka mempelajari mengenai agama Buddha dan memeluk agama Buddha, mereka kembali ke Nusantara dan menyebarkannya. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Selanjutnya yaitu teori Sudra. Teori Sudra ini mengatakan bahwasannya agama Buddha dibawa oleh para budak yang berasal dari India dan Cina, di mana mereka dibawa oleh para pemiliknya atau mereka mencari kehidupan yang lebih baik di kawasan Nusantara. Selanjutnya yaitu masuknya agama Buddha ke Indonesia. Jika kita bahas mengenai kapan waktu tepatnya agama Buddha itu masuk ke Indonesia, mungkin tidak dapat dijelaskan, karena bukti-bukti pun tidak ada yang dapat menjelaskan waktu tepat kapannya agama Buddha itu sendiri masuk ke Indonesia. Namun, dari bukti-bukti yang ada, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya agama Buddha telah ada di Indonesia sebelum abad ke-5 dan muncul dalam bentuk kerajaan sesudah abad ke-5 Masehi. Selanjutnya jalur penyebaran agama Buddha sendiri yaitu dimulai dari semenanjung Indochina, bagian Asia Tenggara, kemudian lanjut ke Burma, Siam atau Thailand, Vietnam, semenanjung Malaya hingga Nusantara atau yang dikenal dengan Indonesia saat ini. Selanjutnya masuk ke pembahasan kita yaitu mengenai masa kejayaan agama Buddha di Indonesia yang dibuktikan dengan hadirnya dua kerajaan besar yang bercorak Buddha. Yang pertama yaitu ada kerajaan Sriwijaya, di mana pada akhir abad ke-7 Ising, seorang peziarah Buddha dari Tiongkok, berkunjung ke Pulau Sumatera atau yang dikenal dulunya dengan nama Swarnabumi yang merupakan bagian dari kerajaan Sriwijaya. Ia menemukan bahwa Buddhisme diterima secara luas oleh rakyat di ibu kota Sriwijaya yaitu Palembang, di mana pada kala itu tempat tersebut menjadi pusat penting untuk pembelajaran Buddhisme. Yang kedua yaitu ada kerajaan Medang atau Mataram kuno. Pada abad ke-8 di Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddhisme. Mereka membangun sebuah monumen yang amat terkenal baik dari zaman dulu hingga sekarang yaitu Candi Borobudur yang juga masuk menjadi 7 keajaiban dunia saat ini. Selanjutnya yaitu masa kemunduran agama Buddha di Indonesia. Kemunduran agama Buddha di Pulau Jawa dimulai saat merosotnya kekuasaan dinasti Sailendra. Hal tersebut juga disebabkan oleh masuknya agama Hindu pada awal abad ke-10 Masehi. Dan kemerosotan agama Buddha di Sumatera disebabkan oleh masuknya agama Islam yang dibuktikan dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi.